Saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu saudara semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setia Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Dia selalu baik bagi setiap kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, bila kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan pemelihara Tuhan ada bagi setiap kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita akan musikkan bersama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
Tuhan selain Kau, Yesus. Oh, mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya. Oh, sembah Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya. Oh, Jesus, kami bersyukur, kami muliakan Engkau Tuhan, Yesus Raja yang perkasa. Engkau mulia, Engkau setia, kami bersyukur, kami muliakan. Hosana mulia, Hosana mulia. Haleluya. Oh, Jesus, sebab Engkau baik Tuhan, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu mengalir di hati kami, Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat pemeliharaanmu. Kami bersyukur Tuhan. Skinara parambo, kinara parase. Skidala papa papa. Skidala papa papa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu, buat setiap pemeliharaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu baru ada setiap kami Bapa. Buat kesempatan yang ada pagi hari ini Tuhan, dimana kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Bapa. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami masih hidup Tuhan, kalau kami masih bernafas itu Tuhan, itu karena Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu selalu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam campur tangan-Mu Tuhan. Biarkan penyertaan-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Biarkan kehendak-Mu, rencana-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami Tuhan penuh dengan masa depan yang indah. Kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kau pakai dengan double porsinya Tuhan. Setiap apapun yang dia katakan, itu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkan Engkau disukakan pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan lawatan-Mu terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Senang bertemu dengan saudara, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Yang melihat channel ini dimanapun berada. Dan yang melihatnya, biarlah Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Biarlah
dilimpahkannya berkat yang begitu luar biasa. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dengan judul ukuran iman mempersembahkan tubuh. Langsung saja kita buka dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Baik, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, kembali lagi saya sampaikan tentang ukuran iman mempersembahkan tubuh. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, Rasul Paulus mengajak pada waktu itu orang-orang yang ada di Roma supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup. Karena pada waktu itu, pada zaman waktu itu, memang persembahan yang dipersembahkan di mezbah Tuhan adalah korban seperti domba yang disembelih dan ditaruh di mezbah. Tetapi Rasul Paulus pada waktu itu menjelaskan, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena itu ibadahmu yang sejati. Jadi bukan korban bakaran, korban ukupan pada waktu itu, tetapi adalah persembahan yang hidup. Karena apa? Karena itu kudus dan berkenan di mata Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa yang dipersembahkan tubuhnya? Tubuh kita maksud saya. Jadi di sini saya akan sampaikan bahwa Rasul Paulus menjelaskan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kenapa harus tubuh kita yang kita persembahkan? Dan kenapa ada ayat yang sejati di sana? Kita akan belajar lebih dalam lagi saudara-saudara. Karena kalau orang yang semakin imannya semakin great imannya, semakin bagus, semakin dia level iman semakin tinggi, pastinya dia dapat mempersembahkan tubuhnya sebagai korban persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Nah, kenapa harus tubuh kita yang kita persembahkan sehingga dikatakan itu hidup, kudus, dan berkenan? Iya saudara-saudara, memang hidup kita, memang tubuh kita itu tempatnya dosa. Tangan kita yang tempatnya dosa, mulut kita tempatnya dosa, tubuh kita ini cenderung dikuasai dosa, bahkan tubuh kita ini pun tempatnya perzinahan. Maka Rasul Paulus mau kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Karena itu ibadah yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar satu persatu. Arti mempersembahkan di sana adalah itu dijelaskan kalau dalam terjemahan yang lain adalah mempersembahkan di situ adalah dipakai juga dengan Roma 6 ayat 13 diterjemahkan sebagai menyerahkan. Terus kalau kita belajar tentang arti kudus atau hidup, tidak mati, tidak terbunuh, berarti yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, kita itu menyerahkan kehidupan kita secara sepenuhnya di hadapan Tuhan dan dikendalikan Tuhan supaya hidup kita tidak dikendalikan dosa lagi. Orang-orang yang semakin memiliki iman yang semakin levelnya semakin naik, dia itu belajar terus hari demi hari supaya hidupnya tidak dikendalikan dosa lagi, tetapi mempersembahkan tubuhnya, menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan sehingga dia tidak dikuasai dosa lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa? Karena di sini dijelaskan itu adalah ibadah yang sejati. Mungkin saudara mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan, buah sulung itu oke. Persembahan khusus itu oke. Saudara mempersembahkan persembahan untuk penginjilan itu oke. Saudara mempersembahkan apapun kepada Tuhan itu oke. Tetapi di sini Rasul Paulus mau kepada jemaat di Roma dan kepada semua yang menontonnya supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya jangan dikuasai dosa lagi. Karena itu adalah persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu dikatakan kudus. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu jangan lagi mau dikuasai dosa. Seperti ini juga kata persembahan dipakai dalam Roma pasal 6 ayat 13. Coba saya akan bacakan supaya Bapak Ibu Saudara yang melihatnya dapat memahaminya. Roma pasal 6 ayat 13 di sini dijelaskan juga kalimat yang sama atau inti yang sama. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi anggota tubuh kita ini jangan lagi dipakai untuk senjata kelaliman. Yang dulu berzina, jangan lagi kau berzina. Yang dulu kau mencuri, jangan lagi kau mencuri. Perkataan yang sering kau ucapkan yang kotor-kotor, yang tidak memuliakan Tuhan, jangan lagi diucapkan. Ya, itu maksudnya.
Rasul Paulus mau kepada jemaat-jemaat di Roma supaya level iman mereka tuh grade-nya naik. Tidak seperti yang dimaksudkan mempersembahkan korban domba, dipersembahkan di mesbah, bukan cuma itu, tapi tubuh kita, artinya tangan kita, kaki kita, seluruh antero kehidupan kita jangan lagi dipakai menjadi senjata kelaliman. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita itu masih manusia daging, Pak. Kita masih berbuat dosa, Pak. Makanya dijelaskan di sana mempersembahkan itu artinya adalah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan supaya Tuhan yang bekerja dan Roh Kudus yang memampukan engkau untuk dapat berbuat kebenaran, dikatakan di Roma tadi. Kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kehidupan kita ini dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran. Dulu cakapnya kotor, sekarang tidak kotor lagi. Dulu cakapnya sering menghina, sekarang memuji. Apa yang Tuhan cintai, kita cintai. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Apa yang Tuhan anggap itu baik, kita lakukan. Janganlah kita sama seperti orang dunia sana. Yang hidupnya, yang seluruh anggota tubuhnya masih dipakai menjadi senjata kelaliman. Tapi Tuhan mau kita dipakainya tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Itu saudara-saudara terkasih. Bagi saudara-saudara terkasih dimanapun yang melihatnya, yang melihat channel ini, biarlah Tuhan senantiasa dapat menjangkau saudara dengan saudara menyerahkan kehidupan saudara kepada Tuhan. Dengan apa? Jangan kau persembahkan atau kau pakai hidupmu lagi dikuasai dosa. Bertobat dari sekarang. Karena dengan itu level imanmu semakin lama semakin naik. Kenapa saudara? Karena kalau berbicara tentang korban itu berarti sudah diserahkan kepada Tuhan. Kalau domba kita korbankan kepada Tuhan, kita taruh di mesbah, dan kita persembahkan kepada Tuhan, artinya apa? Itu sudah miliknya Tuhan. Kalau saudara sudah memberikan hidup saudara kepada Tuhan, artinya Anda sudah miliknya Tuhan. Berarti Tuhan yang mengendalikan seantero kehidupan saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dengan Anda tidak melakukan kelaliman lewat tubuh Anda. Iya saudara-saudara terkasih. Saya pikir firman Tuhan singkat sekali, yang jelas ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita dalam kendali Tuhan, maka kita tidak lagi senang berbuat dosa, tidak cinta kepada dosa, tidak cenderung, tidak dominan lagi kepada dosa, tetapi dominan kepada kebenaran. Kenapa? Karena tubuh kita sudah dipakai untuk menjadi senjata kebenaran. Terima kasih saudara-saudara, biar firman yang singkat ini memberkati kita semua dimanapun berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dengan firman yang singkat ini, kami mendengarkannya, melihatnya, dimanapun berada, biar Engkau sendiri Roh Kudus yang menjangkau hati mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi, sesuai kapasitas mereka masing, sesuai kapasitas iman mereka masing-masing. Biar kami semua yang melihat mendengarnya Tuhan, Tuhan jamah hati kami, sehingga kami dapat berserah penuh di dalam tangan kuasa-Mu, sehingga kami tidak menyerahkan kehidupan tubuh kami lagi dalam menjadi senjata kelaliman, tapi menjadi senjata kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.